pertama kali pakai KB, berarti kamu wajib tonton video ini sampai habis. Halo first timer KB atau yang udah pernah KB tapi tetap aja pengen nonton video ini, selamat datang di Kriwi Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwi. Sesuai judulnya, kali ini aku mau membagikan tips buat kalian yang baru pertama kali KB. Apa saja sih yang harus dilakukan? Bingung mulai dari mana? Nah, video ini paling cocok buat kamu. Tapi sebelum aku kasih tahu tipsnya, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi, ting, supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Yang pertama adalah konsultasi ke tenaga kesehatan, baik itu bidan maupun dokter kandungan. Jadi KB itu baik itu yang hormonal maupun yang non hormonal itu bisa memberikan efek samping yang berbeda di setiap orangnya. Karena kondisi tubuh setiap orang, kebutuhannya setiap orang itu berbeda-beda. Dan bukan berarti karena teman kamu cocok, maka kamu juga akan cocok pakai KB itu. Oleh sebab itu, sebaiknya memang konsultasi terlebih dahulu supaya kamu itu bisa tahu mana nih KB yang bisa aku pakai dan cocok dengan kebutuhanku dan mana yang enggak. Karena ketika kita menggunakan alat kontrasepsi, tentunya kita harus memperhatikan efek sampingnya juga. Ada beberapa kondisi yang membuat efek samping itu bisa lebih parah. Contohnya nih, kalau kalian memiliki keluhan dysmenorrhea atau nyeri head yang berlebihan, maka mungkin bisa jadi kalian nggak bisa pakai IUD, karena IUD itu salah satu efek sampingnya adalah nyeri pada saat menstruasi yang berlebihan. Atau kalau misalnya nih kalian berat badannya sudah sangat amat berlebih, obesitas banget gitu ya, maka kemungkinan akan dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang bukan suntik 3 bulan. Karena suntik 3 bulan itu meningkatkan resiko kenaikan berat badan. Nah, hal-hal seperti inilah yang baru akan kalian ketahui kalau kalian mengalami proses screening di tenaga kesehatan. Yang kedua adalah mengenali jenis-jenis alat kontrasepsi. Nah, kalau ini kalian bisa nih main-main ke playlist keluarga berencana aku, karena disitu aku udah spill beberapa alat kontrasepsi termasuk efek samping dan bagaimana cara penggunaannya. Kenapa ini penting? Supaya kalian memahami bahwa jenis alat kontrasepsi itu ada banyak. Ada yang hormonal, ada yang non hormonal, ada yang IUD dimasukin ke dalam rahim, ada yang implan dimasukin di lengan, ada yang disuntikin, ada yang diminum. Nah, ketika kalian mengetahui jenis-jenis KB, jangka waktunya berapa lama, efek sampingnya apa, tentunya itu akan lebih memudahkan kalian untuk menentukan pilihan seperti itu. Jadi jangan pasrah langsung mende atau berserah total gitu ya, tetapi punya juga pilihan. Karena tentunya ini nanti harus didiskusikan juga dengan pasangan. Yang selanjutnya adalah menyiapkan mental dan tubuh. Ada beberapa alat kontrasepsi yang nantinya mungkin akan memberikan efek samping perubahan di dalam tubuh. Seperti misalnya pada beberapa orang yang menggunakan KB hormonal mungkin akan mengalami mood swing, kenaikan berat badan, jerawat, atau kalau misalnya pakai IUD seperti yang tadi aku sebutkan, mungkin menstruasinya jadi lebih banyak, lebih panjang, lebih nyeri. Nah, itu tentu saja kita mesti mempersiapkan diri. Makanya penting tadi poin 2 untuk mengenali jenis-jenis KB supaya kita bisa mempersiapkan diri pada efek samping yang mungkin terjadi. Dan selain itu nanti ketika kita sudah mulai menggunakan KB, kita juga tetap harus aware nih sama tubuh kita. Sampai batas mana sih tubuh kita bisa mentolerir efek samping tersebut. Kalau sekiranya efek samping tersebut sudah sangat mengganggu, maka tentunya saatnya untuk ganti cara. Jadi karena KB itu ada banyak, ketika kita nggak cocok, kita bisa coba cara yang lainnya. Jadi nggak harus langsung stop dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Lalu yang selanjutnya adalah rajin dan konsisten. Kalau misalnya kalian pengen alat kontrasepsi ini berhasil, angka kegagalannya rendah serendah mungkin, maka tentu kalian harus rajin dan konsisten menggunakannya. Alias harus tahu nih KB ini jangka waktunya berapa lama, harus suntik ulang atau harus minum pil itu setiap kapan. Makanya penting untuk kenalan supaya kalian tahu cara penggunaannya. Dengan menggunakan KB yang tepat dengan cara pemakaian yang benar, maka ditambah konsisten tentunya akan menurunkan resiko kehamilan yang mungkin terjadi. Jadi alat kontrasepsi itu nggak boleh dipakai sembarangan, suka-suka hati. Harus sesuai dengan petunjuk cara pemakaiannya supaya alat kontrasepsi ini menjadi efektif. Dan yang terakhir adalah berdiskusi dengan pasangan. Ingat ya, memiliki anak atau bereproduksi itu adalah hak semua orang. Kamu punya hak, pasangan juga punya hak.
Jadi memang harus didiskusikan mau pengen punya anak berapa, mau pakai alat kontrasepsi yang mana, itu harus didiskusikan. Nggak bisa kita menentukan sendiri karena ya walaupun ini yang hamil kita, tapi kan anaknya berdua gitu. Jadi memang harus diskusi. Dan tentu saja sebaiknya pasangan juga tahu nih kalau pakai kontrasepsi yang ini efek sampingnya apa, cara pemakainya gimana. Jadi tetap ada dukungan dari pasangan. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kalian lakukan dan perhatikan ketika pertama kali menggunakan alat kontrasepsi. Mungkin sekarang mulai bingung. Kalau masih bingung, kalian bisa tonton video aku di playlist Keluarga Berencana. Nah, terima kasih sudah menonton video singkat kali ini. Semoga bermanfaat dan gak bingung lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.